Monggo Pak Koril. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Khoiril. Panggilannya Khoiril. Saya sebagai juri. Kita akan mengadakan uji coba ini khusus untuk membenahi kalau misalnya ada sistem-sistem yang kurang. Contoh jaringan. Nah, nanti dengan uji coba ini kita akan cek semua jaringan lancar apa enggak. Nah, terus ada juga kita juga ada mengadakan tes teori. Jadi secara teori nanti kita pengerjaannya manual atau pakai laptop. Nah, itu nanti kita akan uji coba di sini. Dan untuk acara ini, uji coba ini, jangan sampai ada pertanyaan yang tidak disampaikan. Coba semua peserta menyampaikan kendala-kendala apa, nanti kita akan benahi bersama di sini. Supaya apa? Supaya nanti dalam perlombaan nanti kita sudah tidak ada kendala lagi, baik jaringan maupun kisi-kisi yang sudah dibaca. Jadi kita sudah nggak ada lagi kendala-kendala, baik itu mesin, jaringan apa, semua kita bicarakan di sini dalam uji coba ini. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada suatu pertanyaan, tanyakan saja supaya uji coba ini jelas, lomba akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi itu tujuan kita uji coba ini ya. Udah, kalau gitu kita mulai acara aja. Mungkin Pak Sentot yang akan membawai acara ini. Monggo Pak Sentot. Matur nuwun Pak Khoiril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang terhormat pembimbing dalam hal ini Pak Wasita, kemudian Mas Kurnia dan Mas Agung. Nah, pada siang hari ini kita bisa bertemu untuk melakukan uji coba, di mana dalam uji coba nanti kita akan membahas segala apa saja nanti yang perlu dibahas di sini. Nanti akan kita bawakan atau kita bahas dalam materi yang ada di PowerPoint yang sudah di-share juga kepada anggota WA Group Teknik Media Cetak. Ngoten nggih? Baik, untuk menyingkat waktu mungkin saya langsung share screen dulu. Salah nih.
Baik. Kita mulai saja pembahasan kita. Jadi di sini kita akan mengulas mengenai pelaksanaan uji coba LKS ke-29 secara daring tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Bidang lombanya adalah teknik media cetak. Nah, ini adalah jadwal yang Bapak-bapak sekalian dan peserta juga sudah di-share juga tentang jadwal LKS, di mana di sini ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, di antaranya mulai dari kegiatan yang nomor 4, karena nomor 1 dan nomor 3 itu sudah dilaksanakan oleh para juri pada bulan Februari. Nah, di kegiatan keempat untuk uji coba LKS ini dialokasikan waktu selama 3 hari, di mana dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret. Di mana hari ini adalah hari kedua dengan urutan uji coba untuk SMK Wonosorejo Gombong ya dalam hal ini. Kemudian juga ada agenda kita kegiatan yang lain di nomor 5 ini adalah lomba praktek cetak mandiri. Itu direncanakan waktunya, dialokasikan waktunya mulai minggu depan, hari Senin tanggal 8 hingga tanggal hari Sabtu tanggal 13. Ya. Kemudian juga kegiatan yang keenam dari hasil uji cetak atau lomba praktek mandiri yang dilaksanakan secara daring, maka harus di video atau di record ya prakteknya secara mandiri. Kemudian setelah selesai proses praktek cetak mandiri, maka hasil videonya itu nantinya juga harus dikirim ke alamat tersebut di sini yang nanti akan kita bahas. Plus juga hasil cetak dan dikirimnya kemana nanti akan kita bahas. Kemudian juga kegiatan ketujuh adalah penilaian hasil praktek mencetak mandiri oleh juri. Di mana di sini kita punya waktu seminggu, ya sekitar seminggu, untuk menilai hasil atau melihat video dari hasil praktek mencetak secara mandiri. Kemudian juga dilanjutkan dengan agenda atau kegiatan ke-8 yaitu technical meeting yang akan kita laksanakan di hari Sabtu tanggal 20 ya, Maret. Ya, nanti kita bersama-sama seluruh tim, ada 6 tim termasuk juri dan juga teknisi nanti ikut jadi satu ya. Ada juri, ada teknisi, ada peserta, dan ada pembimbing, di mana salah satu agendanya adalah kita menjelaskan tentang rencana kita di tanggal 23 sampai tanggal 25. Kemudian yang kedua, agenda kita adalah untuk melakukan pengundian nomor urut nanti pada saat kita tes teori dan presentasi. Ya, itu di tanggal 20. Kemudian agenda atau kegiatan terakhir adalah pelaksanaan LKS sendiri, ya. Ya, sana dilaksanakan tes teori dan presentasi, kemudian juga nanti kita merekap hasil-hasil antara praktek mencetak mandiri, tes teori dan presentasi plus ya hasil cetaknya akan kita nilai semua nanti di situ. Ada 4 unsur ya nanti yang kita nilai. Sampai dari jadwal ini ada pertanyaan untuk peserta dan pembimbing kira-kira? Halo, Kurnia dan Agung? Ada pertanyaan nggak? Belum. Belum? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, pelaksanaan uji coba LKS di sini pada hari ini sampai pada hari Senin kemarin tanggal 1 sampai 3, agendanya adalah uji coba jaringan internet ya untuk Zoom meetingnya. Kemudian juga untuk melihat kesiapan dari pesertanya ya. Baik itu peserta maupun juga peralatannya. Ya, mohon nanti pada saat kita LKS ya, itu peralatannya pada saat nanti uji coba pengundian
waktunya sudah ditentukan, maka harus pada saat kita Zoom meeting pertemuan pertama, maka peralatannya semuanya harus sudah siap, ya. Karena jamnya tidak bisa mundur lagi, karena juri diberi waktu hanya 2,5 hari saja untuk pelaksanaan LKS, ya. Nggak sampai 2,5 hari, 2 hari, ya, untuk pelaksanaan LKS-nya di tanggal 23 sampai 24, karena 25 pagi jam 10 itu sudah harus menyerahkan hasilnya, ya. Jadi hari ini ada coba jaringan, termasuk di sini kalau kita lihat peralatannya nggih Pak Wasita, ya, harus disiapkan nggih Pak Wasita. Untuk tanggal 23 sampai 25 khususnya. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan uji coba tes teori. Ya. Sifat teorinya adalah multiple choice, ya, pada uji coba ini. Nanti pada saat tes teori di LKS-nya itu juga multiple choice. Cuma soalnya kalau hari ini hanya 15 soal, diberikan waktu 15 menit. Nanti pada saat LKS soalnya ada 50 soal, waktunya adalah 45 menit. Ya. Kemudian juga hari ini uji coba apakah bagaimana lembar, ya, jawaban yang sudah di-share, kemarin sudah di-download kan? Sampun nggih? Pak Wasita, lembar jawaban sudah di-download? Sudah ya? Oke. Nah, nanti peserta harus memberikan jawaban, ya, dari soal multiple choice pada lembaran jawaban tersebut. Itu di laptop. Nanti di laptop apa hard copy atau kertas? Lembar jawabannya. Nanti jawabnya pakai laptop atau pakai kertas, Pak? Di komputer. Oh, di komputer ya. Berarti ada soft copy-nya sudah ada ya. Filenya sudah ada ya, sudah dibuka ya. Oke. Kemudian nanti setelah selesai menjawab, maka kita juga melihat kesiapan daripada peserta untuk men-save as-kan, ya, save as form atau lembar jawaban tersebut ke PDF, kemudian dikirim via WA secara japri ke juri. Ya, nanti dikirim ke saya atas namanya Sentot gitu ya. Ada ya di WA grupnya enggak? Kemudian juga mengenai aturan protokol kesehatan, kalau kita lihat di sini ya, sudah menggunakan masker, kemudian ada hand sanitizer, jaga jaraknya ya, hand sanitizer ya, saya lihat sudah ada, ya, jaga jarak. Kemudian layout ruangan juga di sini sudah sesuai. Tinggal nanti melengkapi alatnya, nggih Pak Wasita nggih. Sampai di uji coba teori hari ini ada pertanyaan? Apa kita langsungkan? Lanjutkan dulu, nggih. Bentar, Pak. Untuk ini ya, untuk Pak Wasita ya. Ya. Pak Wasita ya. Pak Wasita, nggih. Jadi nanti gini Pak, saat di ruangan itu nanti pendamping tidak boleh ada di dalam. Ya. Jadi nanti pendamping itu tetap di luar, memantau keadaan di dalam aja. Kalau misalnya ada trouble jaringan misalnya, lah itu baru memasuki ruangan ini. Jadi ruangan peserta. Jadi nanti pas lomba, ruangan itu khusus untuk 2 peserta lomba. Iya Pak, kasih lagi. Iya, monggo Pak Sentot. Iya, terima kasih. Berikutnya adalah ini jadwal yang sudah juga diketahui bersama-sama. Ya, di mana SMK Wonsorejo nggih sing leres Pak nggih. Wongso napa Wonso, Pak? Wongsorejo. Wonso nggih. Wongso. Niki leres sama salah? Itu kurang G, Pak. Oh, kurang G, berarti Wongso nggih. Waduh, saya salah. Makanya tadi kok agak wagu gitu, Wongsorejo nggih, Bombong. Nanti saya benarkan lagi. Ya, jadwalnya. Jadi kami juri masih punya tugas untuk besok ada 2 peserta atau 2 SMK lagi.
Nah ini protokol kesehatan COVID pada saat tes teori hari ini, physical distancing atau jaga jaraknya sudah oke, lebih dari 1,5 meter ya Pak. Sudah pakai masker, ada hand sanitizer. Nah pada saat lomba nanti Pak di tanggal 23 sampai 25 tergantung nanti hasil undiannya Pak ya. Nah, di SMK Wongsorejo nanti di urutan keberapa gitu ya. Pada saat tes teori itu hanya ada 2 peserta. Atau nanti kita bahas Pak, apakah nantinya ikut tes 1 peserta saja atau 2 peserta gitu nggih. Nah kalau nanti umpamanya 1 peserta berarti dipilih peserta yang seumpamanya nanti ya mudah-mudahan terkabul SMK Wongsorejo maju ke nasional, maka kira-kira siapa yang akan dimajukan di antara 2 peserta ini nanti, gitu, oke? Oke, Pak. Oke, nanti dari sekolah saja yang menunjuk. Kita akan bahas nanti di tanggal 20, oke? Oke, matur nuwun. Nah, ini layout ruangannya, ya. Berarti ini sudah, ya, untuk teorinya, ya. Sini sudah juga ada 2 laptop. Belakang belum ada nih Pak ya, sempat ada? Sudah ada ya? Enggak Pak, ini aja ini menjelaskan. Jadi kelengkapan dari peralatan ini aja Pak. Ya. Jadi nanti alatnya lebih dipersiapkan lagi Pak Wasito. Pada saat tanggal 23 sampai 25. Oke? Oke. Sampai sini dilanjutkan apa ada pertanyaan Pak? Oke. Nah, kemudian tadi juga sesuai jadwal ada juga kita kegiatan untuk lomba praktek mencetak secara mandiri. Itu dialokasikan waktunya adalah mulai Senin 8 Maret sampai dengan Sabtu 13 Maret. Harus mencetaknya modelnya adalah full color atau 4 warna dalam satu sisi atau 4 kosong ya. Kertasnya art paper 120 gram, ukuran A3 setengah plano, ya. Jumlah kertasnya ada 500 eksemplar, sudah termasuk insit. Kemudian modelnya nanti sesuai dengan yang sudah di-share atau gimana Pak? Pak Wasita. Modelnya kalender juga Pak? Modelnya seperti contoh yang udah di print. Baik. Seperti yang kemarin di ya? Ya. Oke. Kemudian waktu lombanya Pak, itu kalau kita menggunakan mesin 4 warna, itu waktu yang diberikan 90 menit. Kalau menggunakan mesin 2 warna, dikasihkan waktu 120 menit. Kalau mesinnya 1 warna, dikasih waktu 180 menit atau 3 jam. Itu mulai persiapan sampai dengan selesai cetak, sampai benar-benar mesinnya berhenti dan lingkungannya dibersihkan. Oke? Untuk jadwal lombanya, ya, pelaksanaan lombanya di SMK Wongsorejo itu diserahkan kepada jenengan, Pak. Ya, kapan melaksanakan, yang penting di 1 hari. Ya, sesuai dengan waktunya ini, Pak. Nanti pakai mesin berapa warna, Pak? 4 warna. 4 warna, nggih. 90 menit ini ya. Nggih. Jadi jadwal pelaksanaan mencetak mandiri, waktunya diserahkan ke masing-masing peserta sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Ya. 4 warna. Nah, kemudian selama melaksanakan tugas mencetak secara mandiri, pada saat mencetak mandiri, maka harus direkam atau dibuat video. Ya. Hasil rekaman harus asli, tidak diedit. Ya. Kemudian diupload dulu menggunakan kanal YouTube sekolah. Kemudian nanti dikirim ke alamat ini. Bagaimana cara uploadnya? Ya, kalau tidak salah tadi pagi dari teknisi nasional sudah diberikan tutorialnya ya Pak. Bagaimana cara mengupload video? Ya, ada di WA Group Teknik Media Cetak, sudah di share. Ya. Kemudian juga hasil produk terbaik
Jadi hasil cetaknya 10 lembar plus DCP, digital color proofing atau proofnya atau contoh cetaknya, ya, ya, di mana di situ juga diberikan IDDSPK, itu dikirim ke panitia LKS Provinsi Jawa Tengah. Ini alamatnya, ya, Hotel MG Setos, Jalan Inspeksi Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, 50134. PIC-nya nanti menyusul kita tiktokan di WA Group. Pak Fasito kan sudah mendapatkan file ini Pak, ya? File PowerPoint ini, ya? Ya, ini sebagai acuan pegangan Pak Wasito sebagai pembimbing, ya? Nah, pada saat mencetak atau pencetak mandiri, ya, juga ada protokol kesehatan COVID-19 yang harus diperhatikan, Pak. Tetap karena ini satu mesin berdua, maka tetap dilakukan jaga jarak. Ya. Kemudian harus pakai masker, tetap. Kemudian juga harus ada hand sanitizer di dalam ruangan pencetakan atau dekat mesin tersebut. Kemudian saat mencetak juga menggunakan pakaian praktek atau baju praktek. Kalau nggak ada baju praktek, pakai seragam kaos sama gitu Pak. Ya. Dan harus pakai sepatu Pak. Tidak boleh pakai sendal. Ya. Kemudian hanya peserta saja yang ada di dalam ruang lomba mencetak. Nah, kapan kira-kira teknisi masuk atau membantu? Itu pada saat terjadi masalah yang tidak bisa diatasi oleh peserta. Baru minta bantuan ke teknisi. Dan itu sebagai catatan akan ada penilaian, Pak. Karena melakukan ada masalah yang tidak bisa diatasi. Kira-kira gitu nggak Pak? Kira-kira gitu Mas Kurnia dan Mas Agung, ya. Jadi nanti kalau ada masalah yang tidak bisa diatasi baru panggil teknisi. Jangan sedikit-sedikit nggak bisa panggil teknisi, karena dengan panggil teknisi artinya akan mengurangi nilai. Ya. Kalau bisa diatasi sendiri. Kalau benar-benar tidak bisa baru panggil teknisi. Pada saat teknisi masuk mengatasi masalah Anda, maka akan ada pengurangan nilai. Kira-kira begitu ya, Mas Kurnia sama Mas Agung. Ya, Pak. Ini dia. Nantinya juga pada saat praktek mandiri harus ada 2 kamera, depan dan belakang. Nah, salah satu kamera nanti posisinya harus statis atau tidak bergerak. Ya. Kemudian salah satu kamera nanti bisa moving atau bergerak, Pak, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Contohnya pada saat ngetruk kertas, maka juga di-shooting. Pada saat memasukkan kertas ke feeder juga harus di-shooting. Kemudian pada saat setel feeder juga harus di-shoot. Kemudian pada saat pasang plat, umpamanya bergantian orangnya juga harus di-shooting ya Pak ya. Nah tentu di sini tadi sudah kami kemukakan tidak boleh ada orang lain selain peserta. Kemudian siapa yang megang kamera yang bisa bergerak ini adalah nanti ada kameramen. Tentu kameramennya ada di belakang layar, tidak akan di depan layar. Nah itu bisa bergerak Pak di situ. Oke? Dalamnya boleh Pak? Gimana? Nggak dengar Pak. Kameramennya pendampingnya Pak. Boleh Pak? Oh boleh aja, nggak masalah. Ya, cuma nanti jangan sampai kameranya juga sebagai instruktur yang ngasih aba-aba Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting kameramennya atau pendampingnya sebagai kameramen ya, yang nanti moving untuk memperlihatkan atau melihat atau melakukan shoot pada saat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Tapi tidak boleh memberitahu atau memberikan instruksi. Ngerti nggak Pak? Nah, nanti akan kelihatan juga kok Pak. Oke. Sampai di sini Pak Wasita, Mas Kurnia, Mas Agung, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi nanti? Belum Pak. Belum ya? Oke.
Kalau belum, nanti saya stop share dulu. Saya akan bahas yang lain. Pak Wasita sudah dapat file ini, Pak? Sudah, Pak. Sudah di-download? Sudah, Pak. Oke. Saya nggak bahas ini, cuma saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaiannya ya Pak, bobot-bobotannya. Jadi perlu diketahui oleh peserta juga. Nah, jadi sistem penilaiannya adalah sebagai berikut, ada bobot-bobotnya, ya, di mana dalam LKS ini kita akan menguji tentang keterampilan dan kepengetahuan daripada peserta. Ya, di sana ada pengetahuan diantaranya nanti akan kita uji dengan melakukan tes teori grafika, di mana bobotnya 15%, kemudian tes presentasi, ya, itu bobotnya 5%, kemudian untuk skillnya atau keterampilannya adalah unjuk kerjanya adalah praktek, ya, mencetak secara mandiri itu bobotnya adalah 45%. Kemudian ada lagi yang keempat adalah hasil cetaknya, hasil prakteknya Pak, ya. Nanti akan kita nilai juga, makanya kita perlu minta sampel atau bukti cetaknya sebanyak 10 lembar. Nanti juri akan menilai hasil cetaknya, ya. Nah, hasil cetaknya nanti itu kita akan nilai itu totalnya atau bobotnya adalah 35%, cukup besar, ya. Kira-kira gitu. Jadi mencetaknya juga yang bagus, ya. Kemudian nanti hasil cetaknya itu harus dikirimkannya itu termasuk jangan dipotong Pak, ya. Jadi ukuran jadi hasil yang dicetak itu termasuk yang dikirim itu yang terbaik termasuk tanda-tanda cetaknya. Seperti color bar, paskrisnya itu tidak boleh hilang. Jadi nggak usah dipotong, jadi apa adanya itu. Ya, nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak Aziz atau Pak Khairil kira-kira nanti ya Pak. Yang penting ini kita tahu nih ya, kriteria atau sistem penilaiannya itu apa saja sih? Yang kita nilai itu ada 4 di sini ya. Dari knowledge-nya atau pengetahuannya dan ada dari skill-nya atau keterampilannya. Kira-kira gitu. Nah, supaya nanti mencetaknya, praktek mencetak secara mandirinya itu berjalan dengan baik, maka perlu panduan yang atau SOP sebagai pegangan nanti para peserta. Saya akan coba nanti bahas. Pak Wasita, form ini juga sudah diunduh ya? Yang file sudah, Pak.
ini adalah soal praktek. Sudah ya? Ini nanti peserta harus panduannya ini Pak, pada saat mencetak nanti. Oke? Nah ini ya. Perlu diperhatikan ini ada langkah-langkah kerja ini harus dibaca nantinya ya. Supaya berurutan sehingga nanti penilaiannya juga akan mengikuti ini. Ya, ya, ini yang harus diperhatikan semuanya, ya. Termasuk ukuran-ukuran ini, Pak. Posisinya harus gimana, kemudian posisinya, posisi cetaknya, image-nya harus simetris itu seperti apa, registernya, ya, vertikal dan horizontal, ya. Kemudian hasil akhir pekerjaannya harus bagaimana, harus apa, dan sesuai dengan apa, kira-kira gitu ya. Termasuk nanti di sini apalagi proses pekerjaan berikutnya, ya. Ini coba dipelajari oleh peserta semuanya, ya. Ini nanti dipakai pada saat mencetak, ya. Urutannya coba dilihat, ya. Nah, ini ada strata kompetensinya, ya. Nanti akan dinilai, paham nggak isi perintah kerjanya, dia melakukan ini tidak, dan lain sebagainya nanti. Tolong dipelajari. Nah, ini nanti sebagai modelnya Pak ya. Ya Pak. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Khairil nanti bagaimana ada identitas sekolah juga dimasukkan di mana nanti akan dijelaskan oleh Pak Khairil. Atau nanti Pak Khairil, Pak Abdul Aziz. Salah. Pak Aziz nanti akan menjelaskan karena ini hasil apa? Ini yang mengirim adalah Pak Aziz ya. Bagaimana nanti Bapak bisa menambahkan identitas. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini Pak, ini adalah soalnya Pak ya. Mas Kurnia, Mas Agung, ini soalnya yang harus Anda perhatikan nanti ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Kurnia, Mas Agung, dan Pak Wasita? Belum. Kalau belum, monggo Pak Aziz ditambahkan atau Pak Khairil, monggo. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Ya Pak, saya perkenalkan Aziz dari juri. Saya yang menambahkan dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Senrot bahwa misalnya untuk mencetak itu kan kita punya acuan cetaknya. Acuan cetak sudah di-download ya Pak, peserta? Sudah, itu tinggal di CP aja Pak. CP diplat, kemudian acuan cetaknya di Prof digital aja, print digital, buat acuan cetak buat peserta besok. Kemudian ditambahkan inisial Pak, inisial sekolah, misalkan SMK Wongsorejo, ditaruh di atas kalender nggak apa-apa Pak, yang ada di bagian image-nya ya. Jadi yang masuk area cetak. Misalkan ditambah di atas teks lomba itu juga bisa besar nggak apa-apa. Nanti sisanya bisa dipotong mungkin buat sekolah bisa ditambahi juga. Gitu Pak. Kemudian color bar dan pas crash tetap utuh ya Pak. Nanti ngirim ke jurinya sesuai dengan file tersebut. Jangan dipotong jadi. Jadi juri bisa melihat density atau ketebalan density warnanya dan lain-lain masih utuh. Jadi jangan dipotong jadi ukuran A3. Jadi masih ukuran sekitar 33 kali 44 ya ukuran kertasnya itu. Jadi utuh itu, kemudian di belakangnya atau dilampirkan aja Pak jumlah cetaknya itu berapa lembar, bahan bakunya, yang waste-nya berapa atau yang rusak berapa, hasil jadi bagus berapa, nanti dihitung jumlahnya berapa, ditulis di belakang sampel atau mau di lembar tersendiri, enggak apa-apa, nanti dikasih keterangan aja.
Mungkin itu Pak sudah cukup jelas Pak atau ada pertanyaan? Saya mau nanya itu untuk yang dicetak tulisan SMK unsur zonya ditaruh di sebelah mana Pak? Di gambar-gambar apa gimana Pak? Bebas Pak, silahkan mau ditaruh di gambar enggak apa-apa atau mau ditaruh di bawah tulisan lomba atau di bawah logo enggak apa-apa. Yang penting ada keterangan nama sekolahnya. Oh enggak Pak. Ya. Jadi identitas sekolah harus ada Pak. Jadi juri tidak keliru menilai sampel dari mana, nama sekolahnya siapa. Kalau bisa di belakangnya ditulis nama pesertanya ya Pak, Kurnia sama Agung Satrio gitu. Oke Pak. Untuk tadi upload sudah bisa ya Pak, sudah mengerti caranya. Nanti kamera 1 dan 2 atau depan dan belakang nanti diupload masing-masing satu. Jadi video original ya masih asli diupload di channel YouTube. Misalkan kamera depan yang statis, kemudian yang kamera yang moving atau yang gerak satu. Jadi ada 2 video ya Pak, 2 video yang diupload. Tanya Pak. Monggo. Ya Pak. Untuk YouTube sekolah enggak punya Pak, punyanya YouTube pendamping gimana Pak? Ya, Pak. YouTube tadi ada sekolah pendamping ya Pak. Kalau sekolah enggak punya. Sekolah enggak punya YouTube Pak. Oh gitu. Ya, enggak apa-apa Pak. Nanti yang penting bisa diupload aja. Buat dilihat juri, mungkin dipublish biar bisa terlihat. Waktunya juga asli ya Pak. Misalkan Bapak pakai mesin berapa warna Pak? Pak, 4 warna. Pakai mesin 4 warna Pak. Jaringannya. Mesin 4 warna Pak. Oh mesin 4 warna Pak, ya. Jadi nanti 90 menit ya Pak ya. Jadi masih utuh original video tanpa diedit Pak. Jadi 90 menit itu langsung di upload di YouTube aja, nanti biar masuk ke tadi ya webnya LKS linknya. Mungkin itu aja Pak, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Jelas Pak, cukup. Ya, monggo Pak Senot atau Pak Khairil. Oh, Pak Koril, kalau ada yang disampaikan lagi Pak Koril. Oh ya, cuma nambah ya aja. Itu kameranya itu kan ada depan dan ada belakang sama yang moving. Jadi supaya tidak ada editan, jadi dikirim untuk kamera depan sendiri, kamera belakang sendiri. Ya Pak? Ya Pak. Jadi nanti jangan digabung, jangan diedit. Kamera 1, kamera 2 diberikan 1 jangan, sendirikan aja. Nanti kita bisa menilainya di situ. Terus perangkat protokol kesehatan, Pak ya, hand sanitizer itu juga harus dilihat, harus kelihatan di area ruangan percetakan, ya. Ya, itu aja Pak Sentot. Sama tambahan Pak Wasita, nanti pada saat tes teori sama presentasi, mohon agar peserta itu menggunakan baju seragam sekolah, Pak. Ya, pakai seragam sekolah untuk tes teori dan presentasi. Masih ada kira-kira Pak Wasita yang harus didiskusikan? Sudah jelas Pak. Jelas, baik. Kalau sudah jelas, kita sekarang menginjak acara yang kedua, yaitu uji coba untuk tes teori, Pak. Saya akan coba share dulu. Tapi ini sudah Pak, file soft copy-nya lembar jawaban sudah ya?
sudah diterima, ada di laptop masing-masing ya? Oke. Terlihat Mas Kurnia, Mas Agung? Sudah terlihat soalnya? Bentar, Pak. Jawab. Pak Wasita? Ya, Pak. Soal ini sudah terlihat? Zoom-nya mana sih? Ini zoom-nya. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Terbaca tidak? Terbaca. Kurang besar dikit, Kurang Pak. besar, saya besarkan lagi. Baik. Begini? Jelas, enggak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau sudah, jelas ya? Mas Agung sama Mas Kurnia? Ya, Pak. Terbaca ya? Kalau tidak terbaca, bilang aja. Ini salah satu uji coba juga. Kalau sudah terbaca, di lembar jawaban Anda, sudah Anda tuliskan nama dan sekolah Anda. Kalau belum, dituliskan dulu nama dan sekolah Anda. Di lembar jawaban. Atasnya. Nah, itu bawahnya tengah. Bawah. Ini. Tes dulu. Ya, cepat. Nah. Ini set. Coba jawabnya mana? Sudah. Ini. Enable. Tulis nama pesertanya. Cepat tulisnya. Oke, nah. Bu, no, manipulasi.
Sudah? Ya, Sudah? bentar Pak, lagi masalah sinyal. Oh, baik. Nggak stabil sinyalnya ya? Ya, nggak ada sinyal. Kalau yang kayak gini harus jadi naik. Iya. Iya. Yang harus gitu. Itu nggak ada sinyal di HP atau di Zoom-nya, Mas? Di HP-nya Pak. Oh, di HP ya? Menjawabnya melalui HP ya? Iya. Di atau gini, Mas. Situ ada kertas nggak? Kertas ada. Nggak, yang dua-duanya ya pakai HP ya? Anu, aku udah tinggal satu lagi, satu yang masalah sinyal. Siapa? Mas Kurnia apa Mas? Mas Agung. Mas Agung. Mas Agung pakai kertas aja, Mas Agung. Nanti difoto, ya. Pakai kertas, kasih nama sama sekolah. Kemudian nanti kasih nomor 1 sampai 15. Nanti 1 di anu aja, dikasih huruf aja. Milihnya A, B, C atau D gitu ya. Daripada kita nunggu lama waktunya, nanti kasih dulu, tulis nama dan sekolahnya. Mas Kurnia pakai HP juga? Aku pakai komputer Pak. Oh, pakai laptop ya? Komputer ya?
Sudah Mas Agung? Sudah Pak. Hah? Sudah. Sudah ya. Sudah dikasih ditulis nomor 1 sampai 15. Mas Kurnia? Sudah Pak. Karena Anda pakai komputer ya, nanti di kolomnya itu kan ada tulisan A, B, dan C dan D ya. Ya. Nanti pilihan Anda tinggal kasih hurufnya itu ada ganti warna merah atau warna apa yang beda gitu ya, pilihan Anda ya. Ya Pak. Ya, oke, siap. Kita mulai ya. Siap. Oke, ngebut. Oke, silakan. Nanti kalau udah selesai bilang lanjut ya. Siap Pak. Lanjut Pak.
Lanjut Pak. Lanjut Pak. Lanjut Pak.
Udah, Pak. Ya. Udah. Oke, kalau sudah, Mas Agung sama Mas Kurnia, untuk Mas Kurnia langsung di save as PDF, ya, dikirimkan melalui WA ke saya ya, Mas Sentot ya. Ya, Pak. Untuk Mas Agung, itu difoto atau di scan? Jaringannya udah oke? Udah, Pak. Udah, Pak. Oh, udah. Langsung kirim. Ya, kirim. Agung udah, tinggal si Kurnia, mana belum nyampe? Pegang temennya di WhatsApp. Mas Agung? Mas Agung? Ya. Mas Agung pakai kuota sendiri atau pakai WiFi sekolah? WiFi sekolah ya? Enggak ada ya? Enggak ada ini ya? Putus apa gimana? Ini lagi tidak ke Zoom lagi. Kamu HP-nya yang mana sih? Yang buat WhatsApp? Ini disambungin wifi dulu. Dimatiin. Nyalain wifi-nya. Minta dong. Ini tidak WhatsApp. Kadernya nggak bawa ya? Enggak. Enggak. Oh, jadi ngirimnya susah. Di foto aja sini lah. Jadi yang ya kamu nyambung ini enggak. Karena kalau cuma ingat di rumah no, malah main game aja. Tuh, HP nyalanya lama lagi. Masuk ke TMC, passwordnya tuh agak pakai kamu 78.
Nah, foto. Tinggal foto. Iya, Bro. Iya, Bro. Rupanya ini, ya, pegang sebelumnya. Ya, tuh, sen. Ya. Bilang. Sudah, Pak. Zoomnya ini, zoomnya. Sudah, tapi lewat Mas Agung. Lewat WA Mas Agung. Dua-duanya. Oh, tak cek sih. Oke, sudah saya terima. Jadi besok lagi untuk yang tanggal 23 sampai 25 tergantung nanti nomor undiannya. Maka sebelum dimulai, maka laptopnya harus terhubung dengan Zoom dan WA, nggih Pak Pasita? Pak. Ya, jadi nggak usah ini. Kalau pakai laptop kan bisa langsung tuh buka Zoom sekali, buka ini dulu Google Chrome atau yang hubungan internet, kemudian buka terus ke ini dulu, buka WA dulu, nanti ngambil jaringannya atau linknya itu via WA, grup aja bisa nanti itu. Jadi begitu selesai langsung jawabannya di PDF, langsung buka ke WA, langsung diambil data di situ, ya. Oke, Pak Wasita, tolong nanti pesertanya dikasih tahu. Oke. Sudah selesai atau masih ada yang perlu didiskusikan lagi Pak Wasita? Mas Agung, Mas Kurnia? Berarti anak-anak pakai itu ya Pak? Setiap anak pakai WhatsApp ya Pak? Ya. Nanti Pak, pada saat ujian tes teorinya Pak, khususnya untuk mengirim lembar jawabannya itu. Ini salah satu uji coba itu adalah itu Pak. Kesiapan anak-anak untuk melakukan PDF dan mengirimkan lembar jawabannya. Itu. Jadi nanti pada saat pada saat lombanya langsung buka WA aja, nanti ngambil. Masih ada pertanyaan kira-kira yang didiskusikan Pak Wasita? Beres Pak. Nggak ada? Nggak ada Pak. Kalau gitu kita angkat jempol dulu biar Mas Niko memfoto ya. SMK bisa. Mas Pak, Niko. bentar. Ye. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih Mas Niko. Terima kasih Pak Koiril. Terima kasih Mas Ajis, Mas Kurnia. Ya, sama-sama Pak. Mas Agung dan Pak Wasita atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti tanggal 20 ya Pak, kita ketemu via Zoom. Tapi semoga nanti sukses untuk praktek cetak mandirinya. Oke. Sampun tengoten. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat selalu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Fotonya Pak Niko ditunggu. Siap Bapak. Siap.